Nah, coba malam ini kita coba aja dulu dari Mazmur pasal 34. Bentar. Ya, Mazmur 34 ayat. Tunggu ya. Ini gampang sekali nih, yang simpel-simpel dulu kita. Ya. Mazmur 34 ayat. Coba baca mulai ayat 13 sampai 16 ya. Coba kita bikin contoh ya. Pak Julius, coba aktif ya. 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 Mungkin kita doa dulu ya, sudah Pak Julius ya, sama Pak De ya. Siap. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih pada sore hari ini Tuhan pertemukan kembali dalam ruangan ini untuk bersama-sama berdiskusi bagaimana mempelajari firman Allah dan kemudian menyampaikan juga secara tanggung jawab kepada umat Tuhan. Kami berdoa supaya teman-teman kami yang sempat bergabung mungkin karena masih banyak kesibukan-kesibukan, Tuhan berkati mereka supaya kesempatan yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami saling melengkapi di dalam ruangan ini. Kami berdoa juga untuk jaringan yang kami pergunakan, Tuhan Engkau lindungi supaya tidak satu pun di antara kami yang mengalami kendala di dalam audio maupun juga video. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mulai diskusi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Nah, coba Pak Julius baca Mazmur 34 ayat 13 sampai 16. Mazmur pasal 34. Boleh dengar, Pak? Ya, sangat-sangat jelas. 13. Mazmur 34 ayat 13 hingga 16. Siapakah orang yang menyukai hidup
yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kalau kita baca itu tanpa memahami cara-cara membaca Alkitab, maka itu bacaan yang biasa saja. Tetapi kalau kita sudah tahu cara membaca Alkitab dengan benar, maka di dalam ayat itu, ayat 13 berbicara tentang orang yang mau menikmati hidup yang apa ya di situ coba ya? Hidup yang baik ya? Iya. Hidup yang Menyenangkan boleh, hidup yang ya, berkenan boleh. yang ya, kata baik itu kita pakai apa namanya, bahasa lain yang penuh, hidup yang penuh Dulu tuh meja makan, tolong. kebaikan aja dulu ya. Nah itu dulu ya. Lalu yang kedua, ayat 14 berbicara tentang apa Pak Yulus? Menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Lalu 15a, menjauhi kejahatan. B, melakukan yang baik. Lalu 15C, berusaha hidup damai. Ya. 16, hidup benar. Oh, ini 17 ini 17 Tuhan menentang orang yang berjahat. Ya. Ya. Oh, sampai 17 ya? Oh, sampai 17 karena titiknya di 17. Titiknya di 17 ya. Iya. Supaya jangan dipotong-potong, maka sampai 17. Nah, kalau menurut teori langkah-langkah mempersiapkan khotbah ekspositori kan ini kita sudah buat garis besar teks.
mesti diingat terus ini ya, mesti diingat ini. Iya. Pertama berdoa, kita sudah membaca nats, lalu kita poin 4 sudah selesai nih, poin 4. Kita sudah membagi nas itu ke dalam pokok-pokok pikiran sesuai dengan teksnya. 5 juga, ya 5. Nah, kemudian sekarang langkah 6. Langkah 6 adalah tentukan satu ayat, ya, tentukan satu ayat atau satu bagian yang dapat dijadikan sebagai desi, ya desi. Itu. Nah dari bacaan kita tadi, yang mau dijadikan desi ini mana nih? Oh yang ayat 16 kali. Lebih kuat mana, ayat 16 atau ayat yang ke-13? Ya, memang dua-duanya pernyataannya. Ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa Tuhan menentang orang yang mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidup benar. Hidup benar. Lalu telinganya kepada yang ke-13. Nah, yang mana? Yang 13. Pak Julius, menurut Pak Julius mana yang kita mau jadikan sebagai desi di sini? Pak Julius di unmute aja. Sorry Pak, suaranya putus. Oh, lain kurang bagus. Mungkin putus. Lebih baik videonya Bapak matikan, suaranya jangan matikan. Oke Pak. Ya. Nah, video suaranya hidupkan. Nah. Kalau menurut Pak Julius, oke Pak. Mana yang kita mau jadikan sebagai sumber ide, sumber gagasan atau desi di sini? Pak Depaimin tadi mengusulkan ayat yang ke-16. Tapi kalau ayat 16 terdapat juga di ayat 13 yang bisa kita jadikan sebagai desi atau sumber gagasan utama. Saya menjauhi kejahatan, Pak. Ayat 15 bagian E. Apakah itu bisa mencakup semuanya? Karena menjauhi kejahatan itu nanti akan menjadi bagian-bagian, jadi sub-sub kecil itu. Hanya 2 saja, di ayat 13 atau di ayat yang ke-16. Ya. Kalau ayat yang ke-16, nanti kita agak berat untuk menghubungkannya dengan ayat yang ke-13. Orang yang benar itu seperti apa? Orang yang benar kita kaitkan dengan ayat yang ke-13. Oh, gitu. Ya. Berarti 13 ya? Ya, mungkin ayat 13 saja. Ya, ayat 13. Jadi, orang yang hidupnya dipenuhi dengan kebaikan. Nah, oke. Sekarang kita bikin judul khotbah. Ya. Ini kita jadikan desi ya. Nah. Sekarang kita kembali ke slide 21. Sesudah kita menemukan desi ke-6, lalu yang berikut adalah pikirkan judul-judul baru berdasarkan istilah kekinian dari setiap garis besar yang telah dibuat. Nah, jadi itu yang sekarang kita mau coba kembali kepada nats kita. Kita sekarang berpikir ya
Saya kira tidak ada yang terlalu harus di ini, apa namanya? Tidak ada yang harus udah. Orang percaya yang hidup penuh kebaikan. Nah, kata kebaikan ini bisa orang percaya yang hidup penuh kebaikan. dengan kebaikan. Nah, kebaikan ini nanti bisa diganti apakah berkat, apakah penuh dengan kedamaian, bisa ya. Tapi kita pakai dulu sesuai dengan itu. Nah, kita pakai dulu ini ya, Pak Yulis ya, sebagai calon judul. Nah, lalu ini kita bertanya sekarang, bagaimana supaya orang percaya itu hidupnya penuh dengan kebaikan? Nah, itu. Nah, maka jawabannya adalah ini. Satu, menjaga perkataan. Ayat 14. Ya, ya. Lalu yang kedua, menjauhi kejahatan. Ayat 15a. Tiga, melakukan kebaikan. 15b. Nah, lalu yang ketiga, hidup damai dengan sesama. Ayat 15c. Lalu 5, hidup benar. Ayat 16. Nah, 17 ini karena Tuhan menentang orang yang berbuat jahat, kita bisa gabungkan dengan ini 15a-nya. Jadi 15a dan 17. Karena itu sama-sama berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itu bisa digabung ke situ. Sehingga kata kunci di sini apa kira-kira? Kata kunci itu adalah penghubung antara judul dengan sub-sub judul. Bisa digedein nggak itu Pak tulisannya Pak? Oh, sorry. Ini nggak sadar-sadar gitu. Iya. Udah kelihatan Pak De? Sudah. Oke. Nah, Sekarang kata kunci ya. ya, sekarang kata kunci apa kira-kira? Apakah syarat-syarat, cara-cara, kiat-kiat
kunci-kunci atau rahasia-rahasia, kira-kira mana yang pas? Ayo Lius, kira-kira mana yang pas? Bagaimana supaya hidup kita penuh dengan kebaikan? Mungkin caranya atau rahasianya. Nah, kira-kira Rahasia. rahasia. Nah, kata kunci itu harus didua kalikan karena jamak kan? Ya, jadi Ya. rahasia. Nah, rahasia orang percaya hidup penuh dengan kebaikan. Ini kita boleh dalam kurung ya. Dekat, terserah. Ya. Adalah menjaga perkataan. Jadi perkataan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Rahasia orang percaya hidup penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan adalah menjauhi kejahatan. Kejahatan. Ya, di dalam ayat 15 dan 17. 15a dan 17 itu nasihatnya. Rahasia orang percaya hidup penuh dengan kebaikan adalah melakukan kebaikan atau melakukan hal yang baik. Ya. Nah, ini nanti bisa diganti kalimatnya ini, tapi intinya adalah hidupnya itu harus perbuatannya baik. Rahasia orang percaya hidup penuh dengan kebaikan adalah hidup damai dengan sesama. Ya. Tidak mungkin kita bisa hidup tentram, bahagia kalau kita dimusuhi. Kan itu sudah logis sekali itu. Rahasia orang percaya hidup penuh dengan kebaikan adalah hidup benar atau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar di situ kan standarnya adalah firman Tuhan. Hidup benar di sesuai hadapan Tuhan, boleh gitu kita kasih. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Sehingga ini sudah jadi bahan khotbah yang jadi nih, tinggal diuraikan dari ya. Ya. Pak Julius, Pak Den, kira-kira ada komentar dengan ini? Haleluya. Enggak ada, Pak. Tapi bisa di ini nggak? Enggak ada, Pak. Bisa ditangkap? Bisa dimengerti? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nah, karena yang penting di sini adalah bapak-bapak tahu bagaimana caranya mempersiapkan sebuah khotbah ekspositori itu, dan hasilnya nanti seperti ini. Ya, shalom. Shalom. Ya.
Ya mungkin kata kuncinya cocoknya ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang Itu. ya, karena gini Pak, mungkin kita harus melihat dari sebab akibat ya. Ini hubungan sebab akibat. Ya. Karena sebabnya adalah poin 1 sampai 5, akibatnya adalah judulnya di atas tadi itu Pak. Walaupun Iya. tanda-tanda orang yang enggak, ya kalau ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang penuh dengan kebaikan itu enggak bisa Pak, ciri-ciri enggak bisa. Karena ciri-ciri orang damai itu apa? Hidupnya tenang, bisa tidur nyenyak ya. Kalau hidupnya penuh dengan itu ya, penuh sukacita. Ya. Ya. Nah, berarti mungkin judulnya, karena kalau judulnya ini kan artinya bisa dilihat orang lain. Ya, nah bisa dilihat itu dari apa yang dia lakukan ini, dari ayat 1 ini. Kata-katanya bagus, kata-katanya bagus, dia tidak berbuat jahat, perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan baik, hidup damai dengan sesama. Ya, ciri-ciri bisa, tetapi dari konstruksi kalimat ini tidak terlalu pas ya kalau menurut saya ya. Karena ini kita mau supaya hidup kita itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi dengan kebaikan? Tanda-tanda orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan, kata-katanya benar. Iya. Menjauhi kejahatan. Ya, rada-rada mirip ya, tetapi maksudnya bisa, tapi agak sedikit ini. Kalau kita mau kasih nilai, kalau ciri-ciri itu nilainya 80, kalau rahasia ini 90 lah. Jadi ini lebih tinggi ini nilainya, jadi pakai yang lebih tinggi saja. Pak Julius, gimana Pak Julius? Usul dari Pak Tandi tadi gimana? Bisa di komentari nggak? Menurut saya mungkin rahasia Pak, lebih Rahasia ya. Lebih sesuai. Ya. Cocok. Ini juga bisa juga kiat-kiat juga bisa. Betul nggak, Pak? Ya, maksudnya yang seirama dengan itu, kiat-kiat atau Iya, Pak. kunci-kunci ya. Kunci-kunci hidup yang penuh dengan kebaikan. Kurang Kata cocok. kebaikan ini mesti kayaknya coba ya. Saya baca di dalam versi yang lain. Kalau di dalam firman Allah yang hidup, dia berkata begini, apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Oh, ini maksudnya Pak, rahasia kan maksudnya kalau orang percaya mau hidup penuh dengan kebaikan, ya, rahasianya adalah harus memiliki atau melakukan ini, ya kan? Maksudnya begini,
Saya coba baca dari versi firman Allah yang hidup, itu ayat 12 itu berkata begini. Ya, dia pakai ayat 12 ya, kalau di Alkitab ini 13, tapi kalau versi Alkitab yang hidup itu 13. Dia berkata gini, ayat 12. Apakah kamu ingin hidup baik dan panjang umur? Oh. Jadi ada dua di situ, yang apakah kita tekankan kepada penuh dengan kebaikan atau panjang umurnya? Nah, terserah nanti Bapak-Bapak mau tekankan. Nah, lalu ayat 13 berkata begini, kalau begitu, jaga lidahmu, jangan biarkan bibirmu berdusta. Berarti ini menjaga perkataan di sini, kalau menurut versi bahasa Indonesia, firman lain itu bisa berkata jujur. Ya, bisa. Kalau menurut versi firman Allah yang hidup, ya, jagalah, jangan biarkan bibirmu berdusta. Itu. Nah, ayat yang ke-14, berpalinglah dari semua dosa. Nah, ini tadi dikatakan di dalam ayat 15a ini, menjauhi kejahatan, berpaling dari semua kejahatan. Dan berbuatlah baik, ya itu sama, ya, berbuatlah baik, 15b. Kemudian berusahalah hidup damai dengan setiap orang. Nah, ini sama ini. Dan hidup damai dengan semua orang atau dengan sesama. Kemudian ayat yang ke-15, karena mata Tuhan dengan seksama memperhatikan semua orang yang hidup dengan benar. Nah, hidup dengan benar di sini. Ayat yang ke-16. Tapi di ini 15. Nah, lalu ayat 17 di dalam versi firman Allah yang hidup itu dikatakan begini. Tetapi Tuhan telah memutuskan untuk menghapuskan orang-orang yang jahat dari permukaan bumi, bahkan dari ingatan manusia. Nah, kenapa tadi kita baca sampai ayat yang ke-17? Karena di ayat 17 ini baru titik. Kalau 16 itu masih koma, jadi kita tidak berhenti di ayat 16, tetapi berhenti di ayat 17, karena titiknya itu ada di ayat 17. Oke. Kalau panjang umur, Pak Tandi, kalau kita mau tekankan kepada panjang umur, bagaimana kita mengkaitkan panjang umur dengan hidup jujur, kira-kira? Berkata jujur. Karena eksposisi harus ke situ. Bahwa ada korelasi antara panjang umur dengan berkata benar. Pak De, kira-kira gimana? Kalau kita jadikan topiknya itu adalah panjang umur, ya. Kalau ini topiknya kan penuh dengan kebaikan. Bisa nggak dikaitkan antara panjang umur dengan menjaga perkataan? Bagaimana korelasinya itu? Saya kira bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Karena dengan kita memperkatakan sesuatu yang positif, kita berpikiran itu tidak banyak jadi negatifnya, Pak. Bisa menjadi panjang umur, Pak. Ya, bisa. Memang karena memang Alkitabnya juga berkata begitu. Cuma kan yang saya maksudkan di sini adalah kita harus menemukan hubungan di antara bagian-bagian itu. Tidak boleh kita jelaskan terpisah satu dengan yang lain. Ya kan? Jadi karena kita pilih di sini kebaikan, ya kita juga harus menghubungkan apa hubungan antara perkataan dengan hidup penuh kebaikan itu.
Begitu. Karena itu nanti masuk di eksposisi. Oke. Dari NATS kita mendapatkan topik, dari NATS kita mendapatkan poin-poin. Nah, yang kita pikirkan itu judul. Tetapi kita berpikir juga jangan sampai berpikir begitu bebas sehingga lepas dari topiknya, ya kan? Karena topik judul ini harus dibuat berdasarkan topik. Gitu. Tapi Pak, kalau yang saya pahami di sini Pak ya, Ya. di ayat yang ke-13 ini, siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya. Saya lebih berpikirnya lebih condong ke panjang umurnya Pak. Jadi bisa. Ya, karena memang saya pikir tuh di sini tuh lebih kalau kita bicara tuh boleh dikatakan bahwa mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jadi boleh dikatakan fokusnya di umur panjangnya gitu kan, fokusnya tuh. Ya. Ini pemahaman saya saja gitu kan, pengertian saja gitu kan. Nggak salah Pak Arif, nggak salah. Karena kan memang di situ disebutkan dua-duanya, ya kan? Nah, tetapi panjang umur tanpa kebaikan, kan gitu. Nah, jadi panjang umur yang penuh dengan kebaikan. Terserah, nanti Bapak mau tekankan ke panjang umurnya boleh, mau tekankan kepada penuh kebaikannya boleh, karena memang didukung dengan NATS gitu loh. Jadi kita tidak bisa membantah yang sudah dinyatakan dengan NATS. Tinggal nanti yang perlu kita pikirkan adalah kemampuan kita untuk menghubungkan antara gagasan utama ini, topik ini dengan poin-poin ini. Umpamanya tadi saya sudah tanyakan, apa kaitan antara umur panjang dengan menjaga perkataan? Nah, kan tadi kan Pak Arif ya, Pak Arif tadi ya, bahwa itu dengan memperkatakan yang baik berarti pikiran kita positif, hidup kita positif, dan itu akan membuat, ya ini nih, nanti orang-orang psikologi bisa menjelaskan itu. Atau dokter juga bisa, kita mencari referensi dari dokter itu, ya. Bagaimana organ-organ tubuh kita itu bereaksi kalau kita berpikir positif. Iya, begitu. Bisa ya? Bisa. Itu eksposisi nanti. Bagaimana Pak Julius, Pak Tandi? Wih, bagus. Cocok. Tinggal judulnya nanti nih. Ya. Judulnya tergantung kepada topik di atas. Apakah mau kepada panjang umurnya atau kepada penuh kebaikannya. Ya. Kalau panjang umur, kita pakai topiknya adalah panjang umur. Boleh. 13 juga. Ya. Mau pilih mana? Mau pilih yang panjang umur atau hidup penuh kebaikan? Dua-duanya ada, karena ada di NATS yang sama, jadi tidak bisa ditolak. Tapi kalau kita pilih satu, ya yang satu yang terlalu ditekankan juga. Hanya merupakan bagian dari yang satunya. Nah, yang saya mau tekankan sekali lagi kepada saudara-saudara di dalam khotbah seperti itu adalah bahwa apa yang kita baca di dalam NATS itu yang kita sampaikan kepada jemaat. Karena kita bukan narasumber, tetapi kita hanya speaker, juru bicara kerajaan Allah. Yang saya melihat sekarang itu adalah banyak orang menjadikan dirinya sebagai narasumber, sehingga tanpa sadar ayat-ayat Alkitab itu disetir, dikendalikan oleh pikiran pengkhotbahnya, dan itu sangat
berbahaya. Contoh konkretnya begini, Presiden kan beberapa periode ini di istana itu ada juru bicara. Ya. Saya tidak tahu sekarang ini siapa juru bicaranya Jokowi. Tapi dulu presidennya SBY, kemudian Jokowi pertama juga itu ada itu juru bicara. Nah, kalau seorang juru bicara presiden ini menyampaikan sesuatu kepada publik tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh presiden, maka itu sudah menjadi apa namanya itu Pak Arif, ya saya lupa ini. Pembohong ya kasarnya gitu ya, berdusta karena bukan apa yang dikatakan presiden yang disampaikan, tetapi apa yang dia pikirkan sendiri, apa yang dia analisa sendiri, apa yang dia tafsirkan sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Pertanyaan saya begini Pak, kalau seandainya khotbah ekspositori ini kan misalkan dikatakan tadi seperti itu gitu kan ya, topiknya hidup dengan kebaikan, orang-orang hidup dengan kebaikan itu kan, kayaknya ini semuanya gitu kan. Nah, mungkin timbul pertanyaan Pak dari jemaat atau mungkin dari orang-orang yang mengalami pergumulan pribadi Pak, Ya. yang mengatakan bahwa saya menjaga perkataan, saya menjauhi yang jahat, saya melakukan kebaikan, hidup damai gitu kan, hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kok hidup saya tidak penuh dengan kebaikan misalnya itu Pak. Ya. Contoh tanda kutip seperti misalkan Ayub misalkan itu kan. Ya. Dia boleh dikatakan semuanya mungkin dia udah jaga semua tuh Pak gitu kan, rahasianya udah tahu semua tuh gitu. Tapi kok dia mengalami problem dalam hidupnya gitu kan. Apakah itu otomatis seperti itu? Gimana nih Pak? Ini kan kita bicara sesuai dengan konteks, ya Pak. Ini konteks. Lalu ini kajian secara ekspositori. Nah, kalau kita mengkaji seperti pikiran yang Bapak angkat itu, maka itu kita berbicara secara topik. Bahwa kenapa ada orang-orang yang sudah 5 poin ini ada di dalam hidupnya tetapi masih menderita, maka kita melihat Ayub. Untuk apa Ayub dia mengalami penderitaan itu? Nah, ternyata Ayub itu diizinkan oleh Tuhan untuk dikerjai oleh iblis itu karena Tuhan di situ sedang bermaksud untuk menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub itu memang betul-betul orang yang memiliki iman yang murni kepada Tuhan. Nah, jadi keadaan yang dialami oleh Ayub itu adalah keadaan yang di dalamnya Tuhan punya rencana. Itu satu. Kedua, kalau kita pergi ke Petrus, ya di dalam Petrus itu, Petrus 1 dikatakan bahwa kalau kita sudah baik semua ya 1-5 ini kita ada, tetapi di dalam Petrus itu dikatakan kita ini seperti emas yang sedang dimurnikan. Berarti ada lagi di situ. Tangan Tuhan sedang memproses kita supaya hidup kita itu semakin baik, semakin baik. Gitu. Jadi keadaan tidak baik ya, kalau saya tanda kutip ya, keadaan tidak baik yang kita alami dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah memenuhi kriteria 5 ini, itu maksudnya Tuhan adalah supaya kita semakin disempurnakan. Nah, lalu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 30, di situ ternyata memang walaupun kita sudah ada di dalam memenuhi 5 kriteria ini, tetapi proses di Roma pasal 8, 28, 30 itu tidak bisa tidak, oleh karena kita sedang diproyeksikan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambaran anaknya yang itu. Nah gitu, jadi kita sudah melakukan ini semua, tetapi kita belum sempurna. Nah, karena ketidaksempurnaan itu, maka kita sedang diproses oleh Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Nah, jadi jawaban itu bisa ini Pak, dengan khotbah topikal gitulah ya. Itu bedanya. Kalau khotbah ekspositori kita
terbatas pada sebuah nats, tapi kalau khotbah topikal itu kita bisa ambil ide dari kehidupan sehari-hari. Seperti tadi Bapak menemukan dalam pemikiran jemaat itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan di dalam pikiran jemaat itu kita bisa jadikan sebagai topik, ya, sebagai ide untuk kita membangun sebuah judul, dan berdasarkan judul itu kita mencari ayat-ayat dari Alkitab yang memberikan kepada mereka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Seperti Ayub, seperti Petrus, Yakobus juga ada itu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam penderitaan, karena mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Tuh Pak. Jadi banyak jawaban, tapi khotbahnya lari ke khotbah ini Pak, lari ke khotbah topikal, bukan khotbah ekspositori. Gitu. Tapi kalau begitu Pak, khotbah yang ekspositori yang sekarang ini kita pelajari ini, itu pun harus dilihat kita akan berkhotbah di kalangan mana mungkin gitu Pak? Oh bukan. Enggak juga. Artinya begini, nanti kita harus membuktikan kepada jemaat secara keseluruhan, dari Alkitab secara keseluruhan, bahwa perkataan ini sangat menentukan keadaan seseorang gitu loh. Keadaan seseorang. Jadi tidak mungkin kita akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkat, ya toh, penuh dengan ketentraman, kalau kata-kata kita itu adalah kata-kata yang menyakitkan orang, kata-kata yang menipu orang lain. Nah, itu. Jadi ini bukan harus melihat audiens, Pak. Ini prinsip yang berlaku bagi semua kalangan. Baik di kantor, baik di masyarakat, baik di gereja, maupun juga dalam rumah tangga. Nah, jadi nanti yang membedakan nanti itu adalah aplikasinya. Ya, aplikasinya. Umpamanya nanti kalau Bapak berbicara di kantor nih sebagai seorang profesional, maka apa yang dimaksud dengan perkataan di sini Bapak bisa kaitkan dengan integritas. Bahwa seorang yang memiliki kebaikan di dalam hidupnya itu adalah seorang yang berintegritas. Seorang yang perkataannya itu bukan kata-kata yang direkayasa, tetapi memang betul kata-kata yang timbul dari hatinya, dari kehidupannya. Begitu. Begini Pak, maksudnya gini Pak, khotbah ini kalau misalkan disampaikan kepada jemaat atau kepada orang yang contohnya seperti Ayub, seperti orang-orang yang sudah memahami tentang hal ini, dan mereka mengalami pergumulan secara pribadi dibentuk Tuhan, gitu kan? Apakah konteks ini bisa mengena kepada mereka, Pak? Karena mereka berpikir ini sudah saya lakukan semua, gitu kan? Ya. Nah, berarti kan seolah ini tuh boleh dikatakan nggak berlaku buat orang tersebut, gitu kan? Seolah kan gitu. Ya. Buat orang pemula, oke, gitu kan? Gitu. Orang-orang baru bertobat tuh mungkin bisa terima ini, gitu, Pak. Gimana, Pak? Nah, itu kalau kita lihat dari sisi Ayub, ya, kalau kita lihat dari sisi Ayub, apa yang terjadi di dalam hidupnya itu bukan suatu malapetaka. Saya kira bukan masalah Ayub aja Pak, maksudnya pergumulan ke seseorang gitu yang tadi saya pikir ya gitu kan. Sekarang kalau kita bawa kepada kehidupan jemaat pemula, ya kan? Ini kan khotbah tidak berhenti sampai di sini Pak. Ada khotbah kedua, ada khotbah ketiga. Nah nanti di dalam khotbah kedua, khotbah ketiga itu cari lagi bagian-bagian Alkitab yang berbicara kenapa orang-orang yang sudah hidup benar, gitu ya, seperti 5 poin ini, tapi masih menderita gitu. Nah, jadi itu memang khotbah itu ya harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling melengkapi supaya jemaat itu tidak hanya terfokus kepada satu pemikiran, tetapi juga di dalam hidupnya itu sudah banyak pemikiran-pemikiran yang mewarnai, mendasari dan mewarnai hidupnya, sehingga ketika dia sudah memenuhi 5 kriteria ini tetapi kemudian masih mengalami hal-hal yang tanda petik tidak baik tadi itu, maka dia akan melihat dari sisi yang lain. Nah ini bagian dari ini, pendewasaan iman. Semakin dewasa iman seseorang, akan semakin gampang dia untuk memahami suatu keadaan hidup.
Ya mungkin kalau kita tanya balik gitu kan, kita tanya balik. Nah, dia tanya kita nih, Pak, kenapa ya? Saya sudah lakukan 5 ini, tetapi kok masih tidak baik juga keadaan hidup saya. Nah, mungkin kita akan bertanya, coba periksa hatimu. Apakah kau melakukan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, atau... Nah itu, kita jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa jawab dengan pertanyaan-pertanyaan balik lagi. Ya itu kalau kita fokus kepada orang ya Pak, kalau kita fokus kepada orang. Tapi kalau kita fokus kepada firman ya ini. Tinggal kita yang mendengarkan itu yang harus menyesuaikan hidup kita dengan firman. Haleluya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Sama-sama Pak Ari. Terima kasih. Ini Bapak memberikan pengembangan pemikiran gitu. Itu bagus. Jadi membuat kita lebih luas di dalam berpikir. Pak Prayus, selamat sore. Sore juga, Pak. Ya, kita sudah membahas dari Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai 17. Dan ini kita sudah dapat ini. Ya. Ini gagasan utamanya terdapat di ayat yang ke-13. Ya, cuma kita hari ini bukan apa ya? Ada yang menekankan kepada keadaan baik, ada yang menekankan kepada panjang umur. Tetapi itu tidak salah ya, dua-duanya bisa karena memang terdapat di dalam ayat itu. Jadi terserah nanti kalau Pak Prayus mau khotbah mau menekankan panjang umur ya silakan. Bagaimana supaya hidup kita bisa panjang umur ya lakukanlah 1 sampai 5 ini. Tapi kalau mau tekankan kepada hal yang secara lebih umum, kebaikan ya sama juga. Bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan itu ya jawabannya 1, 2, sampai 5 ini. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Prayus? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi Lanjut. Bapak bisa melihat bagaimana cara mempersiapkan khotbah ini? Ya. Sorry ya. Jadi gagasan-gagasan yang ada di dalam khotbah ini sama sekali tidak satu pun yang bersumber dari pikiran kita. Itu yang saya mau tekankan. Baik tentang topik maupun gagasan-gagasan pendukungnya. Semuanya terambil dari Nats. Yang kita sendiri. Ya, dari Nats itu sendiri ya, bukan dari Alkitab ya. Kalau Alkitab itu kan luas tuh, Kejadian sampai Wahyu. Mazmur kan 150 pasal. Tetapi ini dari Nats. Makanya Nats itu jangan diperlebar dari Alkitab, tetapi dari Nats. Hanya terdapat di dalam Alkitab. Bukan Alkitab, Pak. Lebih kecil dari Alkitab, lebih spesifik dari Alkitab, yaitu Nats. Oh, Nats. Ya, Nats. Hanya berapa ayat nih? 13, 14, 15, 16. Hanya 5 ayat. Dari 5 ayat saja. Yaitu dari Mazmur 34 ayat 13 sampai 17. Nah, ini nih. Prayus berapa, Pak? Mazmur 34. Ada di layar, Pak. Ada di layar. Ayat 13 sampai 17. 17. Kasih, Pak. Ya. Jadi itu yang saya mau ketika nanti Bapak Ibu saudara-saudara kehendaki Tuhan untuk menjadi pembawa firman Tuhan, ya, di mana saja, mau di depan 5, 10 atau ribuan orang ya, saya harap firman yang sampai itu seperti ini. Gagasan pokoknya dari dalam Nats, gagasan atau pikiran-pikiran pendukungnya juga dari dalam Nats itu. Karena yang membuat khotbah itu kacau adalah seperti istilahnya Pak Prayus tadi, dari Alkitab, ya kan?
Semua pendeta pakai ayat Alkitab, betul. Tetapi mereka tidak membatasi di dalam sebuah nats. Nah, itu yang membuat khotbah itu menjadi kemana-mana. Akhirnya hilang dasarnya, hilang landasannya. Ya kan, Pak? Siap. Oke, mantap. Ya, kalau udah siap begitu, Mazmur 34 selesai sampai di situ. Ada nggak ayat-ayat lain yang mungkin pendek kita bisa gali bersama-sama di dalam kesempatan ini, pada kesempatan ini? Kalau ada yang mungkin pernah baca di gereja, dengar di gereja, lalu coba kita gali, boleh. Ya, berarti ke depan ini Bapak-Bapak mesti aktif ya membaca Alkitab, lalu bagian-bagian itu coba Bapak buat, baru kita Bahas. kita periksa bersama-sama di dalam kelas ini. Jangan satu arah saja nih, ini dari saya gitu ya kan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara hanya pendengar yang setia, tidak aktif. Kalau Pak Arif udah aktif bertanya nih, coba nanti Pak Arif ke depan aktif membuatnya Pak ya, memilih ayat ya, supaya kita lebih ini lagi. Siap, Pak. Siap. Saya senang berdiskusi asal jangan ini aja, jangan ngeyel aja gitu ya. Kalau bisa dipertanggungjawabkan ya saya juga akan terima gitu. Harus bisa menerima, Pak. Harus menerima perbedaan, Pak ya. Ya, tetapi kita menerima jangan pendapat-pendapat yang salah dong ya. Betul. Ini contoh nih, kita di dalam kelas ini aja bicara ya kan. Ada teman saya di YouTube itu, dia marah, ya tanda petik yang marah, karena jemaat yang dibawa naungan dia itu tidak menyanyikan lagu-lagu yang dia ciptakan. Jadi dia sudah tetapkan bagi semua gereja-gereja yang semerek dengan dia di seluruh Indonesia harus menyanyikan dalam ibadah hanya lagu-lagu yang dia ciptakan. Lalu dia bilang, ini ketetapan dari founder, pendiri. Kalau saudara setuju, lakukan, tidak setuju, keluar tidak apa-apa kan gitu. Nah, yang begitu-begitu saya tidak terima itu. Himbaulah lagu-lagu ya. Orang gereja Toraja, gereja Protestan ini sekarang sudah tidak hanya kidung jemaat kok. Masa gereja yang sudah karismatik begitu harus ciptaan satu orang yang dinyanyikan. Sempit pemikiran seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana Pak Prayus ya kan? Gereja Toraja sudah ada lagu-lagu itu kan? Apa namanya? Komplemennya kalau tidak salah ya. Lagu-lagu di luar kidung jemaat sudah bisa dinyanyikan di ibadah-ibadah gereja Toraja, gereja Protestan. Suatu keterbukaan yang luar biasa yang kita temukan. Nah, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai satu perikop itu. 12. Kita coba menggali ayat ini. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Kembali kepada slide nomor 21 ya. Slide 21. Ini langkah-langkah mempersiapkan khotbah ekspositori. Nah ini.
Itu kita berdoman ke situ. Nah, sekarang kita buat garis besar teks. Ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh Pengharapan. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, ini berbicara tentang apa nih kira-kira ini? Ya. Ayat 3 sampai 5. Ya. Hidup penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan. Keselamatan. Ya, sudah diselamatkan ya. Telah dilahirkan kembali kan? Ya. Orang yang telah lahir kembali. Lahir kembali ya. Nah, lahir kembali ini syarat mutlak untuk selamat. Jadi selamat di situ masuk, lalu pengharapan juga di sini. Orang yang sudah dilahirbarukan itu memiliki pengharapan yang pasti ke depan. Atau iman di ayat 5 itu, iman. Orang yang beriman bicara. Nah, masih pengalimatan itu saudara-saudara bisa ini sesuai dengan itu ya. Ini kan masih darurat ini. Nah, ayat yang ke-6 dan 7 bicara tentang proses iman. Ya. Proses pemurnian iman. Ya, setuju nggak dengan ini? Bergembiralah akan hal itu, yaitu status diselamatkan di atas. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, apa proyeksi dari iman yang dimurnikan di sini, Pak? Kira-kira. Apa tujuan akhir dari iman yang diproses secara dengan api di sini? Apa? Memperoleh puji-pujian. Iya, memperoleh puji-pujian pada hari Yesus menyatakan pada hari Yesus Kristus. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala
penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah terus terang ini baru kali ini Bapak Ibu saya periksa ayat ini secara ekspositori. Jadi mari coba kita pikirkan bersama-sama. Dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12 terpotong sampai di mana kira-kira? Ayo. Prayus nih. Ini bahasa Indonesia ini gampang. Bisa nggak dipotong ayat 8 sampai 12? Di ayat 10. Sampai ayat 10. Ya. Keselamatan itulah yang diselidiki, yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, maksudnya dari ayat 8 sampai 10 bicara tentang apa? 8 sampai 10 bicara tentang kasih. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia bagimu. Ayat yang ke-8 sampai 9 atau 10 ya? Kalau Pak Arif kira-kira sampai 10 atau 9? Karena di 9 juga titik ya. Iya, Pak, karena 10 itu merupakan penjelasan dari keselamatan yang dimaksud kan? Oh ya, jadi sampai 10 ya? Ya, itu maksudnya. Oke, jadi apa yang membuat kita selamat di sini? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada ya. Apa yang kita mau tekankan? Karena ini memang semua berbicara tentang keselamatan ini. Kalau di ayat 3 sampai 5 kita bicara tentang lahir baru, 6 sampai 7 itu Proses iman. proses iman. Lalu di sini 8 sampai 12. 8 sampai 10. Apakah di sini percaya Yesus atau menerima Yesus? Keselamatan jiwa, Pak. Ya, keselamatan jiwa karena apa? Karena percaya kepada Yesus. Keselamatan jiwa. Bisa, ini kan nanti kan ada proses berikut, jadi jangan langsung kunci ya. Iya, iya. Keselamatan jiwa. Lalu 11 sampai 12 bicara tentang apa? Dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang kemuliaan yang menyusul kemudian. Kepada mereka Telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita ini kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Ayat 11 bicara mengenai kesengsaraan Kristus dan ayat yang ke-12 bicara mengenai Injil yang harus diberitakan. Apakah digabung atau dipisah deh? Mungkin bagus kalau dipisah, Pak. Bukan soal bagus atau tidaknya Pak, tapi sesuai dengan nas mendukung nggak? Bisa nggak? Gitu. Kalau 11 berarti
penderitaan apa nih? Bagaimana dimaksud Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya mereka. Ya. Kesaksian roh tentang penderitaan Kristus. Ya. Lalu ayat 12. Injil. Ya. Berita Injil, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ini. Ya. Rahasia atau pemberitaan rahasia Injil. Kalimatnya bisa berubah ya, Bapak Saudara ya. Ya. Cuma yang kita maksudkan di sini adalah kita mencari pokok-pokok yang ada di dalam setiap bagian itu. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, kalimat-kalimatnya bisa berubah. Nah, jadi 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 itu ayat yang ketiga sampai 5 berbicara tentang orang atau ya diselamatkan karena kelahiran baru. Apa topiknya? Kita langsung aja nih supaya tidak berpikir dua kali ya. Topik apa kira-kira topik ini? Ya, Keselamatan jiwa. Saya kira ini. Iya, di ayat 9 kayaknya. Ya, ayat 9. Ya, keselamatan. Jadi pokoknya ini doktrin keselamatan lah gitulah. Jadi kalau baca ayat ini doktrin keselamatan. Ayat 9. Nah, lalu judul kira-kira, langsung judul aja. Pengharapan iman dan Harus di dalamnya ada orang yang memperoleh keselamatan, gitulah. Jadi orang titik-titik apa kira-kira Pak Tandi Pelan ini? Pak Prayus, ini Tandi Pelan ini teman kita dari Toraja nih Pak Prayus. Iya. Tandi Orang yang Pelan, Pak. diselamatkan. Iya. Pak Tandi itu Pak Prayus itu orang dari Toraja Induk, lebih ke selatan lagi dia. Begitu, ya. Saya di Toraja Utara, jadi. Di mana Pak di Toraja Utara? Di Kecamatan Buntu Pepasan. Buntu Pepasan. Kalau Labo jauh nggak dari situ Pak? Siapa? Labo. Oh, Daerah jauh. Labo. Ya, Labo kan kalau dari Makale sebelum Rantepao kanan masuk. Oh, Saya lewat Rantepao baru barat daya naik. Oh iya. Di gunung tertinggi di Toraja itu Pak Prayus. Pokoknya naik ke puncak Gunung Sesen aja, itu ketemu nanti. Ya. Oke, teman-teman maaf ya, itu pembicaraan antar sesama kampung, jadi jangan sebagai selingan dan menambah kekerabatan. Oke. Ya. Nah, kira-kira apa judulnya? Orang yang telah memiliki apa kira-kira nih? Ini karena ini berbicara tuh iman itu kan keselamatan jiwa, jadi Orang yang telah memiliki pengharapan. Enggak Pak, kita kayak ini, kalau judul itu mesti kayak ini Pak, dari topiknya, kita bangun dari topik. ya. Keselamatan. Ya. Ada
Ada suara yang bunyi-bunyi, Bapak Ibu. Nah, ini pakai orang yang memiliki keselamatan yang pasti. Bukan semoga-semoga. Iya. Ya, bukan semoga-semoga, tetapi yang pasti. Dan ini bukan keselamatan yang bisa gagal, tetapi ini keselamatan yang tidak bisa digagalkan oleh apapun. Nah, yang pertama adalah lahir baru. Ayat 3 sampai 5. Lalu, ya betul ya, di ayat 3 sampai 5 kan lahir baru kan? Ya. Nah, kenapa kata lahir baru di sini? Kita bisa pakai itu supaya nanti lebih gampang untuk saudara bisa menerapkannya kepada jemaat. Walaupun lahir kembali itu juga di Alkitab versi lama itu juga umum dipakai. Tapi itu sama dengan lahir baru. Orang yang mau masuk surga, mau tidak mau harus lahir baru. Nah, lalu yang kedua, memiliki iman yang benar. Murni. Ya, boleh murni. Ya, oh ya, murni. Lebih sesuai dengan teks. Nah, iman yang murni itu Sudah di. Nah, lalu ketiga, apa yang membuat kita selamat dari ayat yang ke-8 sampai 10? Nah, Yesus di situ, ya kan? Nah, di sini kita pakai ini dulu. Menerima Yesus. Ayat 8 sampai 10. Ini karena kita sudah temukan doktrin keselamatan ya, saudara. Jadi mau tidak mau poin-poin ke bawah ini harus sesuai dengan doktrin keselamatan secara umum dalam Alkitab. Nah, lalu, apakah 11 itu masuk di dalam karya Yesus atau bagaimana? Karena menurut slide nomor 21, dari garis besar teks itu ke garis besar khotbah itu potongan-potongan ayatnya bisa berubah, bisa diperkecil atau bisa digabung. Nah, kalau ayat 11 itu mau dipisahkan bahwa keselamatan itu karena karya Yesus, apakah ayat 11 itu bisa digabung dengan ayat 10 di atas atau memang bisa berdiri sendiri menurut? Ayo Pak Tandi nih yang sudah menggembalakan ini. Sudah belajar juga. Ya, kalau di ayat 11 ini kita lihat ini berbicara tentang karya Roh Kudus dalam keselamatan itu. Oh, dan mereka mengenai saat mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang yang apa kira-kira di sini? Apa yang Roh Kudus kerjakan di sini? Karena kaitannya dengan keselamatan, karena kalau lahir baru ya, lahir baru
itu sudah merupakan pekerjaan Roh Kudus juga itu. Iya. Nah, kalau di sini mau dipakai Roh Kudus sendiri sebagai satu ini, kalau doktrin Roh Kudus di sini kita pelajari, ini namanya iluminasi di sini. Jadi Roh Kudus itu memberi iluminasi atau penerangan kepada para nabi sehingga mereka mengerti apa yang mereka teliti. Tetapi dalam kaitannya dengan Roh Kudus, apa kira-kira di sini? Ini meyakinkan karena ini Roh Kudus meyakinkan. Meyakinkan. Kata meyakinkan itu Bapak mau ini di mana nih spesifiknya? Roh memberi kesaksian ya? memberi kesaksian. Ya. Jadi gimana kita mengkalimatkan? Orang yang memiliki keselamatan yang pasti adalah menerima kesaksian. Ya, bisa nggak Pak? Bahwa orang yang selamat itu harus percaya kepada apa yang dikatakan Roh Kudus. Tadi meyakinkan. Kalau Bapak tadi katakan meyakinkan, Ya, Roh Kudus yang meyakinkan. ya. Nah, ya. Tapi dari sisi kitanya, ya, dari sisi pekerjaan Roh Kudusnya betul meyakinkan. Tapi dari sisi kitanya adalah kita harus menerima itu atau percaya kepada apa yang dikatakan Roh Kudus itu. Ya. Yang diutus dari sorga. Ya, kita harus percaya. Karena apa yang membuat Yesus mengatakan dalam Matius pasal 12 itu bahwa orang-orang Yahudi itu menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus sebenarnya sudah bekerja meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di situ, tapi mereka mengatakan, oh enggak, itu Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu menutup hati terhadap pekerjaan Roh Kudus yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias itu. Nah, jadi bisa ini ya, bahwa orang yang memiliki kepastian keselamatan pasti di dalam hidupnya adalah orang yang menerima kesaksian dari Roh Kudus. Nah, 12 mendengar berita Injil. Ini tidak bisa tidak ini. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kira-kira Pak Arif, Pak Julius, dengan garis besar ini kira-kira bisa nggak? Sudah bisa diterima ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, artinya ibaratnya kita mau membuat satu mebel ini masih dalam bentuk kasar, nanti tinggal saudara perhalus lagi kan? Kan mesti dibaca lagi, nanti akan muncul. Ya, siapa tahu nanti bisa muncul poin ke-6, ya berarti 2 kali dihotbahkan. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencari sebuah kata penghubung yang menghubungkan antara judul dengan sub-sub judulnya. Ini yang namanya kata kunci. Kata kunci. Apa kata kunci, Pak Andi, Pak Arif? Ayo. Apakah syarat? Syarat memiliki Ya, syarat yang pasti. Ya, syarat. Syarat orang
memiliki keselamatan yang pasti adalah lahir Baru. Itu Alkitab sangat kuat menyatakan itu. Syarat orang memiliki keselamatan pasti adalah memiliki iman yang murni. Syarat orang memiliki keselamatan yang pasti adalah menerima Yesus. Nah, ini Pak Tandi Pailan sama Pak Parayus ini kita mesti renungkan ini karena orang Toraja memang udah Kristen tetapi belum tentu menerima Yesus secara pribadi, dan karena itu kita harus terus berjuang supaya setiap orang betul-betul menerima Yesus secara pribadi ya. Karena tanpa itu tidak mungkin masuk surga ya. Ya, betul Pak. Ya. Jadi tidak ada boncengan masuk surga ya. Kalau naik Gunung Sesean kita bisa boncengan motor, tapi kalau masuk surga ya sendiri-sendiri. Itu. Syarat orang memiliki keselamatan pasti adalah percaya atau menerima kepada apa yang dikatakan Roh Kudus. Nah, Ya, Pak. Diulangi, Pak. Syarat orang memiliki keselamatan yang pasti menerima kesaksian Roh Kudus atau percaya kepada kesaksian Roh Kudus. Oh iya, kesaksian. Pak ada di layar Pak Prayus, nggak kebaca ya di itu ya, di layar Bapak ya? Enggak, saya nggak ada. Oh ada ini Pak, saya Geser slide-nya Pak ke kanan Pak. Sorry. Saya geser. Nah, saya sambil ngomong sambil ngetik Pak, jadi kalau nggak dengar suara bisa baca gitu, maksudnya gitu. Ya, jadi yang keempat, syarat orang memiliki keselamatan yang pasti adalah menerima kesaksian Roh Kudus. Bisa ya, banyak ayat pendukung ini nanti di halaman kitab ini. Ya, banyak ayat pendukung. Umpamanya Yohanes pasal 16 itu, ya, bahwa Roh Kudus itu meyakinkan sehingga orang itu sadar akan dosa-dosanya lalu kemudian bertobat. Nah, itu. Kelima, syarat orang memiliki keselamatan yang pasti adalah mendengar Injil. Karena tanpa Injil tidak mungkin orang memiliki berita keselamatan. Ya, lalu di dalam saudara bisa tambah di sini Roma 1 ayat 16 sampai 17. Mungkin Pak Prayus bisa baca itu. Ini ayat pendukung jadinya, ya. Sudah ada ayat pendukung. Mana Pak? Roma 1, 16, 17. Roma 1. Ada story Pak, ada story. Ada story. Pak Julius mungkin bisa baca lebih murni, coba. Roma 1 ayat 16 17. Yang Injil itu kekuatan Allah. Ya, Injil kekuatan Allah ya. Saya baca Pak. Oke, silakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama, tapi orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan. Ya, jadi di situ Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi karena itu setiap manusia berdosa harus mendengarkan berita Injil itu. Karena tanpa Injil mereka tidak mungkin akan diselamatkan. Nah, jadi saya kira itu Pak. Bagus sekali ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Ya. Ini garis besar teksnya.
Lalu ini kita sudah bikin garis besar khotbahnya tadinya dulu, tapi kita sudah langsung khotbah jadi sudah ini, supaya jangan pikir berulang-ulang, ya kan? Ah, ini Bapak bisa khotbahkan ini besok di gereja ini, Pak Tandi Pailan ini. Tapi bukan lagi nih yang kalau di gereja Toraja nih. Kecuali kalau bikin KKR ya, ini KKR nih, pakai ini. Oke. Ada komentar dari Bapak-Bapak? Kalau gereja Toraja itu Pak, ada anunya, ada tuntunannya membangun jemaat biasanya. Ya. Itu kebijakan gereja seperti itu tidak salah Pak. Cuma di dalam khotbah itu ya, khotbah itu jangan dikendalikan oleh pemikiran dalam program-program itu. Jangan. Program itu harus berlandas kepada pemikiran-pemikiran Alkitab. Kalau saya ya. Nah, terutama khotbah, ya kalau khotbah itu dari sebuah nas itu ya harusnya nas itu harus digali. Dalam liturgi gereja Toraja kan ada pembacaan apa namanya? Pembacaan kitab suci itu ya. Tapi apa nama liturginya itu, Pak? Yang dibacakan oleh selain pengkhotbah itu. Pak Tandi ada komentar dengan ayat ini? Oh, terpental ya Pak Tandi ya. Halo? Pak Arif, bagaimana Pak Arif? Sudah bisa Sudah lengkap, Pak. Ya, ini bukan hasilnya yang saya maksud ya Pak ya, bukan hasilnya ini. Ya. Tapi prosesnya itu yang saya harapkan untuk Bapak-Bapak bisa kuasai sehingga nanti ini kan tidak mungkin kita begini terus ya, ada saatnya nanti kita ganti mata pelajaran lain, jadi ini proses mempersiapkan khotbah seperti ini yang saya mau. Yang saya tekankan lagi, di dalam nats itu ada pokok pikiran utamanya atau ide utamanya, lalu di dalam nats itu ada pokok-pokok pikiran pendukung, ya, sub-sub judul. Dan pikiran-pikiran ini bukan berasal dari kita sebagai pengkhotbah, tetapi berasal dari penulis yang tulisannya kita sedang gali, ya, gitu. Pak Julius, how are you in Malaysia, Sabah? Oh, jangan-jangan sudah terlempar pula ini. Sudah keluar, Pak. Oh, keluar ya, oke. Ya, memang dia di tempatnya itu sinyal agak ini juga memang suka bergumul ya. Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak ada Ibu-ibu ya, belum masuk. Malam ini dua bagian Alkitab yang kita gali secara ekspositori, dan ini dua bahan khotbah yang sangat perlu untuk disampaikan kepada jemaat. Ini khotbah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu saya sangat rindu untuk Bapak Ibu berkhotbah dengan pola ini. Pak Tandi? Ya Pak, ya. Ada komentar sebelum saya tutup? Ya aman Pak, aman. Puji Tuhan. Ya. Jadi sudah semakin terang benderang ya? Ya. Cuma kadang-kadang bertepatan dengan ada pelayanan biasa, jadi saya tidak rutin ikut Pak. Iya. Oh iya. Belum. Tapi
Kalau ada teman-teman yang menurut Pak Tandi perlu dikembangkan di sana, bisa ini Pak undang masuk sini supaya dia belajar gitu ya. Oke Pak, oke ya. Ya, saya ini sudah 60 lebih, sebentar lagi saya mati, jadi saya tidak mau ilmu saya ini terkubur Pak. Jadi kalau bisa saya tinggalkan dulu kepada teman-teman, apalagi yang dari kampung gitu ya, supaya jemaat-jemaat di Toraja itu lebih alkitabiah. Oke, saudara-saudara, Pak Tandi sudah tidak ada komentar, Pak Prayus, Pak Arief. Mungkin sampai di sini dulu pada malam ini, kita akhiri dalam doa. Saya minta tolong Pak Tandi pimpin kita di dalam doa. Ya, oke, puji Tuhan. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam pertemuan kita saat ini. Kita akhiri dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, dan kiranya hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel, Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran bagi umat-Mu dan melengkapi para hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ke depan, sehingga kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada umat-Mu, yang akan menumbuhkan iman umat-Mu, menuntun umat-Mu kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan terus menuntun kami sampai pertemuan berikutnya. Kami tetap ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Memberkati segenap umat-Mu yang ada, hamba-hamba-Mu yang ada dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.